Baik, masih bersama saya ET Channel untuk melanjutkan video di bagian yang pertama yang sempat terputus. Di video bagian yang kedua ini kita meneruskan sedikit tentang bagaimana cara pemasangan kili-kili biasa. Kili-kili biasa ini biasa digunakan sebagai penyambung daripada perambut. Dimaksud daripada perambut di sini yaitu kita menyambung benang yang ada pada reel yang kita gunakan lebih kasar daripada perambutnya. Di benang yang kasar ini akan kita sambung dengan benang yang lebih halus. Dengan menggunakan kili-kili ini, maka benang yang akan kita sambung tidak akan mudah berputar atau menggulung. Kita ikatkan kili-kili di benang yang sudah terpasang di joran kita, sama halnya seperti mengikat pada mata pancing. Banyak cara mengikat kili-kili pada benang, yang intinya keyakinan bahwasanya ikatan yang kita gunakan kita yakin memang benar-benar lebih kuat sehingga tidak mudah terlepas. Karena banyak cara-cara mengikat benang pancing, tergantung seperti apa yang Anda yakini. Seperti ini. Seperti ini saya sudah mengikatnya, dan tadinya benang yang saya gunakan ini tidak terpasang kili-kili, atau saya langsung menggunakan benang ini saja karena saya menganggap benang ini masih tidak terlalu kasar, jadi masih bisa digunakan. Namun apabila Anda ingin menyambung perambut dengan benang yang lebih halus lagi, boleh-boleh saja, malah akan lebih efektif ya kalau menurut saya. Hanya saja resikonya ketika menyangkut benang perambut akan putus. Namun Anda diuntungkan tidak putus dengan timah ataupun pelampungnya masih akan selamat. Itu kalau tempat Anda memancing atau lokasi memancing Anda banyak terdapat semak ya, seperti kangkung. Itu pada umumnya di rawa-rawa atau di kolam-kolam terbuka itu sangat banyak tumbuh liar dan sangat mudah menyangkut dan sulit untuk dilepaskan, sehingga kita menggunakan benang yang lebih kasar, yang lebih besar ukuran diameternya. Dan apabila kita menggunakan perambut dengan benang yang lebih halus, maka resikonya perambut yang kita pasang akan putus. Namun timah dan pelampungnya bisa terselamatkan. Itu keuntungan daripada kita menggunakan perambut. Dan juga
dengan menggunakan perambut benang yang lebih halus, maka kita bisa memancing ikan yang sensitif terhadap benang, seperti yang saya sebutkan pada video yang pertama. Nah, di sini saya meyakini cara mengikat yang saya yakini kuat. Begitu juga dengan Anda. Seperti apa keyakinan Anda dalam mengikat mata pancing yang kuat, itulah yang akan Anda pakai. Karena dalam mengikat benang pancing ini dibutuhkan keyakinan. Walaupun banyak contoh yang bisa kita ikuti, namun yang kita yakini kuat itulah yang kita pakai. Seperti ini. Nah, dengan menggunakan kili-kili ini, perambut yang kita pasangkan ini, ketika kita menggunakan atau memancing, pada saat kita menariknya atau menyeret umpan kita, maka benang perambut ini tidak akan berputar atau melintir atau kusut ya, karena sudah dibantu oleh kili-kili dan dia akan mengikuti putaran benang tersebut. Oke, itu untuk pemasangan kili-kili biasa rambut, dan kita bisa memasang mata pancing di bawahnya. Minimal ukuran yang kita pakai sekitar 20 cm, atau kita bisa menggunakan jengkal, 1 jengkal ya. Nah, kira-kira mata pancingnya di sini. Tahu menurut keyakinan Anda seperti apa lokasi tempat Anda memancing ya? Oke, untuk selanjutnya tips bagaimana benang halus bisa menjadi lebih tahan terhadap ikan-ikan besar. Di samping joran yang kita gunakan juga memiliki kelenturan yang cukup baik, juga kita harus memperhatikan kuncian daripada spool pada reel ini. Dan di sini spool tidak boleh kita kunci mati, tidak boleh terlalu ketat ya, sehingga ketika ikan yang lebih besar akan menariknya, maka reel akan berputar dengan sendirinya seperti ini. Kita bisa menambah ya, lebih ketat lagi sedikit, karena jika terlalu kendor kita akan kesulitan untuk menggulung benang, karena dia akan terus terbuka pada saat ikan menarik. Nah, seperti itu. Itu dia. Dan untuk stopper, banyak juga, ada beberapa pilihan ya, seperti ini berwarna hitam dan ada juga yang berwarna kuning. Biasanya yang warna kuning itu jauh lebih bagus ya, karena kadar karetnya lebih tinggi sehingga daya jepitnya di benang lebih kuat sehingga tidak mudah kendor. Dan ada jenis stopper yang memanjang seperti ini. Nah, ini sangat baik ya, cuma di tempat saya sulit didapat. Ini kebetulan ada, saya beli terus. Dia berupa batangan-batangan seperti ini, bukan bulat-bulat seperti ini, dan ini jauh lebih kuat ya,
satu stoppernya dia bisa mewakili 2 atau 3 daripada stopper ini, sehingga jauh lebih hemat. Dan untuk stopper sendiri ukurannya dimulai dari SS, S, M, L, dan LL ya. Untuk benang yang 0,20 mili ke bawah, Anda bisa menggunakan yang S. Ini yang S saya gunakan. Atau Anda juga bisa menggunakan yang SS kalau ada, karena di tempat saya tidak ada, jadi saya menggunakan yang S, yang ukuran S. Dan untuk benang 0,20 22 sampai 30 Anda bisa menggunakan yang berukuran M ya, ukuran sedang, middle. Atau juga yang 30 Anda juga bisa menggunakan yang L, tapi sedikit agak kendor ya. Untuk yang L biasanya digunakan pada benang yang berukuran 0,35 ke atas ya, sampai 40, dan bahkan ada yang double L itu untuk 0,50 mili ke atas. Demikianlah yang dapat saya bagikan kepada Anda sebagai rekan-rekan mancing, khususnya Anda yang baru mulai ingin menjadi seorang pemancing atau pemancing pemula. Semoga tips-tips yang saya sampaikan bermanfaat buat Anda, sehingga Anda bisa lebih profesional dalam memancing, dan Anda bisa menentukan pilihan baik itu dari joran, reel, benang, mata pancing, serta pelampung yang akan Anda gunakan pada saat Anda memancing. Dan Anda tidak ragu lagi dalam memilihnya, sehingga Anda bisa menentukan ukuran-ukuran yang Anda butuhkan pada saat Anda memancing. Dan sebaiknya saya sarankan Anda memiliki setidaknya 2 buah joran, yang berukuran pendek dan yang berukuran panjang. Sebagaimana pada video saya yang pertama mengenai fungsi keduanya, itu sangat penting apabila kita ingin memancing, baik itu di kolam maupun di alam terbuka, atau memancing ikan liar di alam terbuka, serta ukuran daripada reel itu sendiri serta benangnya. Itu sangat menentukan. Baik, semoga bermanfaat. Sudah azan subuh. Sampai subuh ternyata. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Anda dan juga buat teman-teman Anda. Anda juga bisa membagikannya kepada teman-teman Anda mengenai apa-apa saja yang diperlukan untuk memancing sebagai pemancing pemula. Karena kalau bisa kita tidak memakai istilah satu pancing untuk semua tempat, ya sepertinya itu tidak bisa kita pakai sekarang. Kalau dulu mungkin ya, ikan masih liar dan masih tidak mengenal rasa takut. Namun sekarang ikan sudah mulai sensitif karena sudah banyak diganggu, baik itu dari jaring maupun strum ikan. Namun jangan khawatir, ikan tetap pada kodratnya, dia akan tetap mau dipancing. Satu lagi
tips buat Anda sebagai pemancing pemula. Jika Anda memancing di alam terbuka atau ikan liar, sebaiknya gunakan umpan alam juga seperti cacing tanah atau udang yang ada di tempat, mungkin di lokasi Anda memancing juga ada udang. Anda bisa membawa tangguk pada saat pergi memancing, jadi Anda bisa menangguk udang untuk sebagai umpan. Juga bisa dengan jangkrik atau katak, anak katak ya. Apabila Anda ingin memancing ikan lele jumbo atau ikan gabus, karena ikan alam lebih mengenal umpan alam ketimbang umpan racikan. Karena saya sudah mencoba umpan racikan, kurang efektif untuk ikan liar, kecuali ikan kolam, ikan yang sudah terbiasa diberi umpan. Jadi ikan tersebut lebih cenderung kepada umpan racikan ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia masih mau makan umpan alam, tapi kebanyakan ikan kolam yang sudah diberi umpan buatan, umpan pabrik seperti pelet, pur dan sebagainya, itu akan sulit mau memakan umpan alam. Oke, demikianlah sahabat mancing yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan Anda juga bisa berbagi tentang hal ini kepada teman-teman Anda yang sebagai sesama pemancing, khususnya pemancing pemula, agar tidak tertinggal atau ketinggalan ilmu dengan yang lain. Bahwasanya memancing itu memiliki ilmunya sendiri, sehingga Anda bisa memancing dengan nyaman, dengan tenang, dan mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya yang telah bersedia menonton video saya. Terima kasih juga buat like dan subscribe-nya. Jika Anda mempunyai saran, kritik, atau sesuatu yang ingin Anda tanyakan, Anda tulis di kolom komentar nanti akan kita bahas bersama, atau mungkin ada hal-hal yang harus saya jelaskan melalui video, akan saya buat juga videonya. Oke. Salam kenal saya sebagai ET Channel buat Anda. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mungkin saya akan membuat video pergi memancing ke lokasi-lokasi alam karena saya lebih suka memancing di alam terbuka karena tantangannya lebih besar dan lebih tidak terduga. Oke, sukses buat Anda. Dukung terus channel ET Channel agar bertambah maju, insya Allah. Terima kasih. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing.